Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat pembelajaran online di myskms.id. Nanti silakan Bapak Ibu setelah melakukan login, scroll ke bagian bawah di halaman utama sampai nanti Bapak Ibu menemukan panel auto generate menu, kemudian masuk atau fokus ke kurikulum. Kemudian di sini bagian tengah bawah ya, itu ada judul tombol membuat pembelajaran online. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik tombol ini. Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol ini, langkah selanjutnya cukup mudah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih mapelnya, jenis mapelnya yang mana yang akan Bapak Ibu berikan tugas ke siswa atau pembelajaran ke siswa. Sebagai contoh saya pilih mapel informatika fase E, yaitu untuk kelas 10 ya, kelas 10 saya klik. Kemudian kalau untuk judul pembelajaran boleh dibuat sekarang ataupun nanti. Nah, misalkan saya buatkan di sini latihan pembelajaran online. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan judul pembelajarannya, misalkan bab berapa, terus kalimat temanya apa dan lain sebagainya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah judul. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat ada judulnya langsung ada di sini. Kebetulan saya sudah pernah membuat beberapa contoh di atas. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam tahap awal ini, pastikan judulnya sudah sesuai. Kalau memang belum, Bapak Ibu masih bisa melakukan pengeditan di sini. Perubahan judulnya bisa diubah. Dan tidak aktif ini berarti siswa belum bisa akses. Nah, ini disarankan kalau Bapak Ibu lagi membuat ini statusnya tidak aktif supaya nanti siswa belum bisa akses ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk jenisnya itu kalau memang tidak dibimbing oleh Bapak Ibu guru siswa secara mandiri, berarti Bapak Ibu bisa pilihnya mandiri seperti ini. Tapi kalau nanti bentuknya presentasi, di mana siswa bisa mengaksesnya di bawah kendali Bapak Ibu, pilihannya adalah presentasi. Namun defaultnya kita gunakan yang mandiri aja ya. Jadi ini tugas tidak terstruktur, jadi siswa belajar secara mandiri. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu, settingan awal sangat sederhana sekali. Judul statusnya tidak aktif dulu aja Bapak Ibu ya. Kemudian ini mandiri, kemudian Bapak Ibu klik tombol simpan. Nah, selanjutnya adalah membuat slide ya. Kita klik tombol dulu sebelum kita membuat slide untuk pembelajaran ini, latihan pembelajaran online ya dengan judul ini. Kita klik tombol set konten dulu ya Bapak Ibu, karena di sini kan judulnya masih judul pembelajaran ya. Ketika kita klik tombol set konten ya, seperti ini, nanti judulnya langsung berubah tuh sesuai dengan judul yang kita buat di atasnya. Nah, minimal ada satu konten atau satu slide ya. Kita klik dulu Bapak Ibu di sini. Nah, ini konten pertama. Nomor urutnya nanti Bapak Ibu bisa atur, diketik aja nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ini bebas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jenis slide-nya itu ada beberapa. Untuk yang pertama, kalau cuma isinya materi aja, Bapak Ibu klik aja slide atau materi. Jadi nanti Bapak Ibu fokus hanya mengisikan materinya saja. Jadi tinggal diklik edit ini, tuliskan materinya di sini, masukkan foto dan lain sebagainya, atau masukkan link dan lain sebagainya bisa di sini, atau link video atau gambar dan lain sebagainya. Jadi disinilah fokusnya Bapak Ibu memasukkan materi yang akan disampaikan ke siswa. Nah, ini adalah slide 1. Nah, di bawah ada settingan kunci jawaban, itu nggak perlu diisi karena memang ini hanya sebagai materi aja ya, jadi bisa dikosongkan dan ini juga nggak perlu Bapak Ibu isi. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, misalkan saya tuliskan judulnya sini, misalkan materinya tentang jaringan komputer ya dan internet, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya work. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa tuliskan materi bisa diisi di sini ya, contoh aja Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu klik tombol save. Nah, nanti akan tampil ya hasilnya seperti apa. Nah, kalau sudah berarti
kalau jika memang Bapak Ibu hanya memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi, ya sudah selesai sampai saat tahap ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contohnya kita akan buka nih dari akses siswa. Nanti setelah siswa login, nanti siswa bisa scroll ke bagian bawah. Di bagian menu siswa itu ada tombol namanya pembelajaran online. Kemudian siswa bisa klik tombol pembelajaran online tersebut, dan di sini ada pilihan, nggak usah dihiraukan. Siswa tinggal fokus ke tombol hijau ini saja. Ketika diklik nanti akan muncul materi yang bisa dikerjakan oleh siswa. Kebetulan ini yang sudah saya setting aktif adalah bab 7. Nah, yang tadi itu kan kita belum aktif ya Bapak Ibu. Kita coba klik tombol aktifnya. Nah, setelah kita setting aktif, jangan lupa diklik tombol simpan untuk melakukan update. Nah, kalau sudah, nanti di bagian siswa, ya ini akun siswa ya Bapak Ibu ya, nanti diklik lagi tombol hijaunya, maka akan muncul. Nah, di sini ini adalah pembelajaran yang baru saja kita buat dan isinya baru ada 1 slide. Nah, ketika kita buka materi, klik di sini. Nah, di sini baru hanya ada 1 slide saja. Ketika dibuka, nanti siswa tinggal klik tombol kuning untuk mengakses materi. Nah, ini dia isinya. Jaringan komputer dan internet. Materi bisa diisi di sini. Itu sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin membuat lebih dari 1 slide, caranya adalah tambah konten lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, ini adalah konten kedua. Jenis slide-nya misalkan Bapak Ibu ingin membuat kuis, misalkan seperti itu, pertanyaan pilihan ganda. Nah, kemudian jangan lupa diklik tombol update kalau ada perubahan di sini ya. Nah, kemudian edit, kita tulis di sini, misalkan kita kasih pertanyaan model AI yang terbaru dengan budget pengembangan paling murah misalkan ya. Nah, ini nanti kita klik save. Nah, nanti akan muncul pertanyaannya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pilih buatkan opsi jawabannya. Contohnya saya isi di sini chat GPT untuk opsi A, kemudian saya save. Nah, muncul kan chat GPT ya. Kemudian ini Gemini misalkan. Kemudian yang C saya jawab misalkan DeepSeek gitu ya. Kemudian OpenAI seperti itu. Kemudian yang E nya misalkan contoh Meta. Nah, kalau sudah diisi opsi-opsinya dan ini jawabannya adalah C, maka nanti Bapak Ibu tinggal pilih opsi jawabannya yaitu C. Nah, kalau sudah pilih C ini, jangan lupa klik tombol update untuk konten tersebut. Nah, di slide kedua ini sudah selesai Bapak Ibu. Settingannya itu ya sebagai quiz ya. Kalau yang pertama tadi kan settingannya sebagai mohon maaf tadi slide atau materi ya. Nah, kita klik di sini. Nah, kalau kita lihat dari sisi siswa ya, di aplikasi siswa, ketika siswa refresh nantinya ada 2 slide dan beda warna. Kalau biru ini materi, kalau merah ini quiz. Kalau kita buka lagi, kita klik buka. Nah, ini isi materinya apa di sini nanti ada. Kemudian kita klik slide, kita klik buka. Nah, bentuknya adalah pertanyaan bagi siswa. Nah, siswa belum memilih. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, di sini sudah ada peringatan siswa hanya bisa mengirim jawaban respon hanya 1 kali. Misalkan model AI ini siswa jawabannya adalah DeepSeek ya, jawaban yang benarnya saya klik. Nah, ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita coba klik refresh ya atau buka lagi oleh siswa. Nanti jawabannya sudah tersimpan dan siswa udah nggak bisa ubah pilihan lagi. Jadi hanya 1 kesempatan saja. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi jika Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan tugas, kemudian siswa menjawabnya dengan jawaban paragraf atau foto dan lain sebagainya, maka nanti Bapak Ibu bisa tambah sebuah konten baru ya, atau tambah klik tombol konten di sini. Kita fokus ke konten 3. Nah, konten ketiga ini jenisnya kita pilih text response. Jadi siswa bisa mengetik jawaban yang cukup panjang dan mengupload foto, link dan lain sebagainya, itu bisa di sini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik di sini, tuliskan respon ya, atau misalnya Anda terhadap materi yang telah disampaikan misalkan ya.
atau project atau dan lain sebagainya. Titik 2 misalkan seperti ini, kita klik save. Nah kalau sudah ini close, nah sudah ada tulisnya Bapak Ibu ya di sini ya. Nah kalau memang tadi kan Bapak Ibu edit ya, boleh tambahkan foto di sini, tinggal copy paste ya, bisa boleh copy paste, nanti ada fotonya di sini, tinggal Bapak Ibu edit, mirip seperti membuat soal ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah, jangan lupa tipenya text response, kemudian klik tombol update. Nah nanti kalau kita beralih ke tampilan siswa, kita refresh, nah tombolnya warnanya hijau nih panelnya, kita klik, kemudian kita klik buka. Nah tampilannya beda lagi Bapak Ibu, khusus buat respon. Tuliskan respon Anda terhadap materi yang telah disampaikan. Ketika siswa klik tombol isi respon, nah tampilannya kayak gini Bapak Ibu. Jadi siswa bisa ngetik teks yang cukup panjang, misalkan respon saya, misalkan ya, materi kali ini adalah misalkan bla 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 gitu ya, siswa jawab. Nah tapi perlu diingat Bapak Ibu, siswa hanya bisa merespon satu kali dan nggak bisa diedit untuk saat ini. Nah jadi pastikan siswa sudah mengisi dengan lengkap, atau tinggal copy paste dari Microsoft Word juga boleh, tapi tidak direkomendasiin ya kalau bisa diketik langsung sini supaya menghemat kapasitas data yang ada. Nah kalau sudah siswa masukkan foto dan lain sebagainya ke sini, tinggal diklik tombol save, maka jawaban siswa itu sudah tersimpan ya. Nanti kalau kita klik buka lagi di sini, nah nanti ada tulisannya tuh, respon saya terhadap materi kali ini adalah ini. Nah ketika siswa mau mengedit itu udah nggak bisa Bapak Ibu. Nah nanti kalau memang dalam proses pembelajaran tatap muka, siswa bisa ajukan unlock ya. Jadi tinggal siswa klik tombol QR code ini, nanti di scan oleh Bapak Ibu, maka dia bisa ngirim jawabannya lagi. Tapi kalau untuk penugasan jarak jauh seperti pembelajaran online, seperti besok kita akan ada kegiatan GTC, Bapak Ibu kan tidak bisa mendampingi siswa, jadi diingatkan aja ke siswa bahwa hanya memiliki kesempatan mengirimkan respon jawaban. Nah jadi di sini kita sudah bisa membuat sebuah slide berupa text response. Nah jadi jawabannya bisa panjang, paragraf ataupun foto dan lain sebagainya, atau link video ya, atau embed video dan lain sebagainya, itu adalah text response. Nah kalau kita coba lagi nih Bapak Ibu tambah konten. Nah tambah konten selanjutnya, misalkan jenisnya saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau vote berarti yaitu siswa bebas milih, nanti Bapak Ibu bisa melihat hasilnya, hasil vote dari siswa. Pendapat ya. Nah kalau text matter itu seperti Mentimeter, jadi siswa bisa mengetikkan sebuah kata atau sebuah nama, nanti akan di-rating oleh MySKMS. Nanti Bapak Ibu bisa melihat respon siswa tuh, pendapat siswa tuh apa saja terhadap materi atau pertanyaan Bapak Ibu. Nanti bisa diukur yang jawaban kalimatnya ini apa saja, ada berapa orang dan lain sebagainya. Nah kalau untuk URL itu kalau Bapak Ibu menugaskan suatu tugas, project dan lain sebagainya yang hasilnya diupload ke Google Drive, dan Bapak Ibu ingin mengumpulkan link webnya atau link Google Drive-nya, nah Bapak Ibu bisa pilih yang di sini. Nah jangan lupa diklik tombol update, kemudian nanti diklik edit, Bapak Ibu tulis silahkan isikan atau silakan isi dengan link Google Drive dari tugas project Anda ya. Misalkan kayak gini aja ya Bapak Ibu ya, kita klik save. Nah kalau bentuknya URL link web, nanti kalau di bagian siswa kita refresh nih ya siswa, nah itu warnanya abu-abu. Nah ketika dibuka, maka nanti ada kotaknya di sini Bapak Ibu, siswa tinggal copy paste aja ya. Misalkan contoh seperti ini, saya copy ya, contoh aja nih, saya paste. Nah seperti ini. Kemudian kalau ingat Bapak Ibu ya, jadi siswa juga nanti saya ingatkan hanya bisa mengirim satu kali saja. Kita klik di sini kirim. Nah kalau sudah kita klik kirim seperti ini, kalau nanti walaupun masih bisa diklik, itu nggak bisa hanya yang pertama kali aja. Ketika nanti siswa buka lagi, ini udah nggak bisa diedit Bapak Ibu ya, udah nggak bisa diedit, dan tombolnya juga nggak ngefek ya, karena sudah terkunci jawabannya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu coba untuk membuat materi dengan jenis slide-nya ya, minimal ada satu slide yang Bapak Ibu tambahkan.
kalau Bapak Ibu mau buat lebih itu juga boleh, diperbolehkan, dan nomor urutnya juga bisa diubah. Dan jadi jenis-jenisnya itu ada beberapa hal. Slide materi berarti tampilannya hanya materi yang Bapak Ibu tuliskan. Kalau kuis nanti ada pertanyaan pilihan ganda, ada jawabannya. Dan kemudian kalau vote sama mirip kayak pilihan ganda, cuma bedanya nggak ada nilai. Nanti hasilnya adalah berupa statistik yang Bapak Ibu bisa lihat. Kalau text response adalah tadi yang bisa nulis paragraf, foto, YouTube, video, dan segala macam bisa di embed ke dalam satu laporan. Kalau text meter itu mirip kayak Mentimeter, jadi siswa hanya mengetikkan sebuah kata aja, satu nama atau keyword, nanti kita lihat statistiknya. Kemudian kalau URL atau link web ini penugasan yang hasilnya adalah sebuah link Google Drive atau cloud storage lainnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu coba. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau tombolnya belum diaktifkan maka siswa tidak bisa akses. Mungkin itu saja Bapak Ibu dalam video tutorial kali ini. Selamat mencoba. Jika ada suatu hal bisa ditanyakan ke saya melalui WhatsApp. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.